Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Harani Fajar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum saya sampaikan lebih jauh, saya sampaikan dulu terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi berikut ini. Yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian pernikahan, kemudian menjelaskan dalil nakli pernikahan, menjelaskan ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pengertian pernikahan dalam syariat Islam adalah merupakan ikatan suci dan ilegal antara seorang wanita dan pria yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kuat atau yang disebut dengan misaqon ghalizah dan merupakan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga sebagai sarana membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Dalam prosesnya, pernikahan itu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Selanjutnya, dalil nakli dari pernikahan. Dalam Islam, pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan penting. Salah satu dalil nakli yang sering dijadikan sebagai rujukan pernikahan adalah terdapat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu adalah benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya pernikahan itu adalah sebagai sarana untuk mencapai ketenangan, kasih sayang, dan cinta antara suami dan istri tersebut. Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik manusia secara sah dan sesuai dengan ajaran agama tentunya. Tujuan pernikahan. Nah, dalam syariat Islam, tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah, sehingga terciptalah tatanan sosial masyarakat yang harmonis dan bermartabat. Tentu saja dapat juga untuk menjaga kesucian diri, membangun keluarga sakinah, melestarikan keturunan, dan kemudian memperoleh ketenangan jiwa tentunya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu bisa menjadi mubah, bisa menjadi wajib, bisa sunnah, dan kemudian bisa hukum menikah adalah makruh dan haram tentunya. Nah, kemudian kita lanjut kepada rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan dapat dilangsungkan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat nikah tersebut adalah: yang pertama, ada calon suami, kemudian calon istri, ketiga di wali nikah, keempat dua saksi, dan kelima adalah ijab kabul. Syarat dan rukun pernikahan tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah calon suami hendaklah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu beragama Islam, bukan muhrim, tidak terpaksa, tidak sedang melakukan ihram ataupun umrah. Yang kedua, ada calon istri. Hendaklah ia memenuhi beberapa persyaratan, yaitu beragama Islam, bukan mahram, tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, dan tentu saja tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah. Kemudian selanjutnya ada wali nikah. Wali nikah itu siapa? Yaitu wali nikah adalah orang yang menikahkan, atau wali hendaklah beragama Islam, baligh dan saleh, tidak fasik, dan kemudian berakal dan adil. Kemudian adanya saksi, dan yang terakhir adalah ijab kabul, di mana ijab kabul itu adalah serah terima pernikahan atau ucapan wali yang berisi dengan pernyataan menikahkan. Kemudian di sini saya selipkan studi kasus untuk diskusi nanti. Nah, bagaimana ya hukum menikah tanpa wali? Ayo
dijawab. Nah, pernikahan itu tidak sah tanpa wali. Wali nikah ada 2 macam, yaitu wali nasab dan wali hakim. Nah, wali nasab ialah wali yang ada ikatan dengan pertalian darah menurut garis terdekat dari calon istri. Di antara susunannya adalah salah satu contohnya adalah bapak kandung, kakek dari pihak bapak, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara seibu sebapak. Di antaranya itu. Selanjutnya wali hakim. Wali hakim itu adalah wali yang diangkat oleh calon pengantin apabila wali nasab tidak ada atau berhalangan hadir, atau karena wewenang yang diberikan oleh wali nasab, maka calon pengantin berhak untuk memilih wali hakim. Nah, adapun yang boleh bertindak sebagai wali hakim di Indonesia itu biasanya adalah kantor urusan agama atau kepala kantor urusan agama. Kemudian orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang pertama, senasab atau keturunan. Di antaranya ada anak perempuan sekandung dan seterusnya, atau saudara perempuan sekandung seperti sekandung sebapak saja atau seibu saja. Saudara perempuan dari ibu, baik yang sekandung, seayah atau seibu. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada yang dinamakan dengan robaah atau sepersusuan. Itu adalah ibu menyusui dan saudara perempuan sepersusuan. Kemudian ada ikatan pernikahan, yaitu diantaranya adalah mertua, anak tiri, istri dari ayah atau ibu tiri, kakek dan seterusnya ke atas, baik yang sudah dicerai ataupun belum. Kemudian karena dinikahi keduanya, salah satu contohnya adalah saudara perempuan dari istri sekandung, seayah dan seibu. Dan yang terakhir adalah senasab atau keturunan, yaitu keponakan perempuan dari istri atau anak dari istri atau saudara sang istri. Nah, bagaimana sebetulnya untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Tentu saja adanya saling mencintai, saling menghormati, kemudian dapat membina ketakwaan bersama. Sebagai refleksi diri, apa pentingnya sih pernikahan dalam Islam? Nilai apa yang bisa kamu terapkan di sana? Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Sebagai penutup, ingat, pernikahan itu adalah membangun komitmen untuk membangun keluarga yang diberkahi Allah SWT. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.